semuanya. Hari ini kami akan melakukan podcast tentang konservasi kebudayaan Jepang. Sebelumnya, perkenalin, namaku Mesha Dinamo Lydia. Saya Lady. Saya Nafisya. Saya Valen. Jadi gimana kak? Jadi, kalian semua udah pada tahu belum nih apa itu konservasi kebudayaan? Pasti ada yang belum tahu kan? Apa tuh? Konservasi kebudayaan sendiri itu menurut Piagam Pura Catur tahun 1981 merupakan upaya pengelolaan, pemeliharaan suatu cagar budaya tertentu yang tujuannya untuk mempertahankan budaya tersebut agar tidak hilang. Nah, konservasi kebudayaan sendiri itu ada dua bentuknya. Yang pertama yakni tangible, yakni konservasi yang dilakukan pada benda yang ada maksudnya seperti bangunan atau benda nyata gitu, dan juga ada yang intangible yang berupa kebudayaan-kebudayaan yang tidak berbentuk benda gitu. Kemudian di Jepang sendiri nih ada tuh yang namanya konservasi kebudayaan Jepang yang tujuannya tentu saja untuk melestarikan budaya Jepang itu sendiri. Hal ini tuh didorong oleh keinginan pemerintah sama masyarakat Jepang yang ingin melihara keorisinalitasan budaya mereka nih gitu. Aku tuh pernah baca artikel dari Kak Aulia di Kompasiana ya. Intinya tuh upaya-upaya untuk konservasi budaya Jepang. Nah, di artikel itu ada 3. Yang pertama itu upaya pemerintah. Gimana sih pemerintah Jepang itu berupaya buat mengonservasi. Aku baca-baca itu pemerintah itu juga turut serta mempromosikan budaya Jepang seperti yang dijelaskan Kak Dinda tadi ya. Ya, contohnya itu kayak kabuki. Kalian tahu kan? Dipromosikan jor-joran dan didanai. Ya. Nah, jadinya itu publikasinya aktif, dokumentasinya aktif. Jadi kita yang nggak dari Jepang itu jadi tahu gitu loh kabuki itu apa. Ya, terus upaya yang kedua itu memanfaatkan teknologi dan inovasi. Kayak contohnya kita lihat anime aja itu udah terpampang budaya Jepang kayak makanan tradisional, ramen, udon, terus hanabi taikai gitu-gitu. Jadi ya Episode 12. ya, Episode 12. ya, jadi pemerintah Jepang itu juga mempromosikan melalui teknologi gitu. Terus yang ketiga, ya tentu saja itu masyarakat itu pasti berperannya. Jadi nggak hanya pemerintah aja, jadi masyarakat Jepang itu juga turut aktif ikut serta buat konservasi gitu kak. Ya. Nah, itu tuh upaya-upayanya itu kan pasti ada diregulasi kan ya. Nah, aku pernah baca upaya-upaya kayak gitu, itu tuh diregulasi dan dilandaskan pada undang-undang yang namanya itu Bunkazai Hogoho alias kayak perlindungan properti budaya gitu. Jadi itu badan pelaksananya itu namanya Bunkaco. Nah, Bunkaco itu Badan Urusan Budaya. Nah, Bunkaco ini itu tuh lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, serta Sains dan Teknologi dan bertanggung jawab langsung untuk mengelola dan mengimplementasikan kayak undang-undang perlindungan budaya itu yang tadi dibahas Lady ya. Dan itu tuh tugasnya tuh menetapkan kriteria, terus melakukan survei, lalu dia tuh juga kayak mengawasi upaya konservasi yang ada di seluruh Jepang. Jadi ceritanya awalnya kayak Jepang itu sudah punya regulasi tentang kayak harta nasional sama kayak monumen, terus pemandangan alam kayak gitu tuh tahun 1919 sama 1929. Nah, ini tuh aku baca dari kayak artikel-artikel sama ada nih artikel punyanya Kobayashi Tadashi-san. Kobayashi Tadashi-san itu sejarawan seni. Nah, dia itu bilang bahwa ada sebuah kejadian. Jadi 1949 itu ada sebuah mural di kondo atau kayak aula gitu di kuil Horyuji itu tuh kayak rusak. Dan itu tuh karena kebakaran. Kayaknya saya Pernah tahu kan ya kayak gitu tuh. Jadi tuh
itu tuh yang mendorong kayak dia tuh mereformasi undang-undang supaya bisa lebih memprotek yang seperti itu tuh. Nah, akhirnya pada tahun 1950, nah undang-undang tentang perlindungan yang tadi itu yang aku bicarakan itu tuh disahkan. Nah, itu tuh menggabungkan dan memperkuat regulasi sebelumnya. Nah, undang-undang ini itu mengklasifikasikan properti budaya jadi kayak kategori-kategori kayak gitu. Jadi di Jepang itu kayak budaya-budaya itu dikategorikan kayak yang ada properti budaya berwujud yang tadi disebutin, properti budaya tak berwujud, terus properti budaya rakyat, pemandangan budaya, terus monumen, properti bangunan tradisional loh sampai ada ini loh. Kacau ya. Lengkap ini. Lengkap ini. Nah, apa sih contoh-contohnya itu kalian tahu nggak? Tadi yang disebutin juga ada kabuki. Kabuki itu apa? Itu masuk ke properti apa gitu? Oke, kita masuk ke contoh yang berwujud yang tangible. Itu contohnya ada di kuil Utsukushima. Tahu nggak? Yang ada. Iya, kayaknya pernah dengar deh yang deket laut itu nggak? Iya, yang di laut yang di laut Iya kan? Nah, terus lanjut ke contoh warisan budaya yang tak berwujud. Tadi udah disebutin salah satunya yaitu kabuki. Nah, kabuki tadi yang bertopeng terus menari itu ya. Nah, terus ada lagi itu kayak bunraku. Nah, bunraku ini kayak permainan boneka tradisional dari Jepang. Tuh. Bukan boneka yang kayak gini. Bonekanya tidak kayak gitu. Bukan seperti itu ya, guys. Bonekanya yang kayak gini. Yang kayak gitu. Wih. Nah, Jadi dengan pembahasan kita ini tadi nih kita bisa lebih tahu tentang konservasi kebudayaan Jepang itu sendiri kan. nah iya. Semoga betul. teman-teman juga ikut tahu terus ikut interested juga di yang konservasi budaya. Iya, Gimana kali ya dari kita? Ya. Yeay. Terima kasih.